Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah jika sehat semua. Nah, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing ya. Baik, berdoa mulai. Selesai. Oke. Nah, anak-anak, hari ini udah pada sarapan belum? Alhamdulillah udah semua ya. Berarti hari ini udah semangat buat mengikuti pembelajaran hari ini. Oke. Sebelum Ibu mulai, Ibu presentasi terlebih dahulu ya. Mbak Rina hadir? Hadir. Mbak Nawang hadir? Hadir. Mbak Sofia hadir? Hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 1 subtema 3, ayo selamatkan makhluk hidup. Kita mulai ya. Nah, di sini ada profil Bu Guru. Ini adalah profil Bu Guru yang telah membuat PPT interaktif ini. Selanjutnya ada petunjuk untuk penggunaan PPT interaktif ini. Nah, ini adalah KD atau kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini anak-anak. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran nantinya akan untuk mencapai tujuan pembelajaran kalian. Yaitu 1. Setelah baca teks bacaan, siswa mampu berdiskusi tentang cara melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Yang kedua, setelah melalui kegiatan diskusi, siswa mampu melaporkan cara melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Yang ketiga, setelah membaca teks bacaan, siswa mampu menemukan ide pokok dengan tepat. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu menulis kesimpulan dengan terperinci berdasarkan ide pokok dari teks bacaan. Setelah mengamati video tentang kehidupan politik negara ASEAN, siswa mampu menyebutkan kehidupan politiknya dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. Yang keenam, setelah membaca teks bacaan, siswa mampu menyebutkan flora dan fauna endemik di negara ASEAN dengan benar. Yang ketujuh, melalui kegiatan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan, setelah mengamati video, siswa dapat memberi contoh nilai-nilai sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah materi pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini anak-anak. Yang pertama, kita akan belajar IPA terlebih dahulu. Materi IPA. Yang pertama, kita akan belajar tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Tahukah kalian ada banyak jenis hewan yang hidup di dunia ini? Namun karena beberapa di antaranya itu mulai langka, maka hewan-hewan itu dipelihara di tempat khusus, misalnya di kebun binatang. Nah, pernahkah kalian berkunjung ke kebun binatang? Hewan apa sajakah yang kalian lihat di sana? Jadi hewan-hewan itu dipelihara di sana agar tetap lestari. Dan tidak hanya hewan saja yang harus dijaga, tetapi tumbuhan pun juga harus dilestarikan. Di negara kita, di negara Indonesia, itu merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Di setiap pulau Indonesia itu memiliki banyak sekali hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Keanekaragaman hayati di Indonesia itu kita perlu jaga agar tidak punah dan langka. Karena apa? Bertambahnya jumlah penduduk itu menjadi penyebab utama berkurangnya
hutan sebagai tempat hidup berbagai jenis-jenis hewan. Jadi karena hutan itu dijadikan sebagai tempat tinggal manusia, hewan-hewan itu tidak punya tempat tinggal. Bagaimana cara bertahan hidup, bagaimana dia mencari makan, bagaimana dia berkembang biak, itu dia tidak punya tempat tinggal karena dijadikan perumahan, dijadikan pembangunan, sehingga hewan-hewan tersebut itu menyingkir dari habitat aslinya. Selanjutnya ada perburuan liar juga yang mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Nah, berikut ada upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan. Di antaranya, yang pertama yaitu memahami pentingnya pelestarian hewan. Untuk dapat melestarikan hewan, kita itu harus memahami bagaimana cara merawatnya dengan baik. Contohnya, jika kita mempunyai sebuah hewan peliharaan ya, kita itu harus mengerti bagaimana cara merawatnya, bagaimana cara memberi makan yang baik, bagaimana memberi jenis makanannya, ukuran kandang yang pas. Kita juga harus menjaga kebersihan kandang hewan tersebut. Yang kedua, tidak melakukan perburuan liar dan jual beli hewan langka. Itu berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 19, yaitu setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Jadi kita itu tidak boleh ya teman-teman melakukan perburuan liar seperti harimau, kan sudah dijaga di Indonesia, itu tidak boleh ditembak atau dilakukan perburuan yang liar. Yang ketiga, tidak menebang pohon sembarangan. Artinya, menebang pohon dengan memilih ukuran dan usia tumbuhan yang sesuai. Jadi kalau ada pohon yang masih muda atau belum tua, itu jangan ditebang pilih. Kita harus memilih ya teman-teman ukuran atau usia yang pas agar tidak terjadi hutan yang gundul yang akan mengakibatkan terjadinya bencana alam seperti banjir. Yang keempat, mengembangbiakkan tumbuhan yang sudah kita manfaatkan. Misalnya, mengembangbiakkan tumbuhan secara vegetatif alami atau vegetatif buatan. Mengembangbiakkan tumbuhan langka bisa dengan cara kultur jaringan seperti tanaman anggrek sebagai upaya pelestarian tumbuhan agar terhindar dari kepunahan. Nah, upaya yang kelima yaitu membuat tempat penangkaran untuk hewan langka dan tumbuhan langka. Pembuatan penangkaran hewan itu bertujuan agar hewan langka itu dapat berkembang biak dan tumbuh dengan aman. Penangkaran hewan itu dapat dilakukan dengan dua cara teman-teman, yaitu secara ex situ dan secara in situ. Yang pertama, ex situ. Ex situ itu artinya membuat penangkaran hewan di luar habitat aslinya. Contohnya seperti kebun raya, kebun binatang, dan taman safari. Apa sih bedanya kebun raya, kebun binatang, dan taman safari itu? Nah, kebun binatang itu merupakan kawasan yang berfungsi untuk melestarikan bermacam-macam hewan dengan cara lebih tertutup daripada taman safari. Jadi kebanyakan hewan itu dibatasi tempat hidupnya sehingga lebih aman dan tidak membahayakan pengunjung. Yang kedua, kebun raya botani itu merupakan kawasan yang berfungsi untuk menyimpan dan melestarikan tumbuhan-tumbuhan yang dilindungi agar dapat berkembang ya, bertumbuh. Yang ketiga yaitu taman safari. Taman safari itu merupakan kawasan yang berfungsi untuk melindungi hewan-hewan di habitat baru. Namun, habitat tersebut dikelola dan dibuat hampir sama dengan habitat asli hewan-hewan.
Artinya tidak dikurung atau dimasukkan ke kandang. Beda ya dengan kebun binatang. Kalau kebun binatang tadi, hewan-hewan itu dikurung di tempat bagiannya masing-masing. Kalau taman safari itu dibiarkan di alam bebas. Jadi kayak seperti hutan. Nanti kita bisa berkunjung di sana, tapi menggunakan seperti bis itu loh teman-teman. Jadi mereka itu dapat hidup secara bebas di dalam kawasan taman safari. Dalam taman safari itu kita juga bisa melihat aktivitas hewan-hewan yang dilindungi, tapi dibiarkan di alam bebas. Jadi kita harus menggunakan sesuatu yang tidak boleh dekat-dekat seperti kebun binatang. Kita biasanya menggunakan bis atau alat transportasi untuk melihat hewan tersebut. Nah, selanjutnya in situ. In situ itu artinya membuat tempat penangkaran di dalam habitat aslinya. Contohnya ada Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, dan Hutan Lindung. Cagar Alam. Yang pertama, cagar alam adalah kawasan yang berfungsi untuk perlindungan flora dan fauna yang dilindungi beserta habitatnya. Proses kehidupan yang terjadi di cagar alam itu berlangsung secara alami tanpa campur tangan manusia. Oke. Terus yang kedua itu ada Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa itu adalah kawasan yang berfungsi untuk perlindungan hewan yang hampir punah. Jadi hewan-hewan yang hampir punah itu dijadikan satu atau dimasukkan ke dalam Suaka Marga Satwa tersebut. Contohnya seperti apa? Seperti hewan harimau, terus gorila, itu kan mau punah ya teman-teman. Seperti singa, apalagi? Pokoknya hewan-hewan yang dilindungi di Indonesia atau yang hampir punah itu dimasukkan ke dalam Suaka Marga Satwa. Terus yang ketiga itu ada hutan lindung. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, pengendalian erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Nah, contohnya hutan lindung itu diantaranya ada hutan lindung Sesaut di Lombok, dan ada juga hutan lindung Sungai Wain di Balikpapan. Itu merupakan salah satu upaya untuk menjaga fungsi perlindungan sistem tata air di Indonesia. Yang keempat ada Taman Nasional. Taman Nasional adalah kawasan yang berfungsi untuk perlindungan ekosistem asli dari tempat tersebut. Taman Nasional itu biasanya dimanfaatkan untuk penelitian, untuk berbagai budidaya, ilmu pengetahuan bagi para peneliti. Nah, tadi kita sudah belajar tentang pelestarian hewan ya teman-teman. Itu adalah materi IPA. Sekarang kita akan masuki materi dari bahasa Indonesia, yaitu ide pokok teks laporan. Masih ingatkah kalian tentang ide pokok? Kira-kira ide pokok itu apa sih? Bagaimana menentukan ide pokok dalam sebuah teks laporan? Jadi teman-teman, ide pokok itu adalah gagasan atau masalah utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Ide pokok itu sering disebut sebagai pokok pikiran, gagasan utama atau gagasan pokok. Ide pokok pada umumnya itu terdapat dalam kalimat utama. Saat mendengarkan laporan secara lisan, itu dengarkanlah dengan seksama agar kamu itu dapat menentukan ide pokok dan isi laporan dengan jelas. Contohnya, perhatikan teks laporan berikut ya. Kura-kura galapos merupakan jenis kura-kura yang dapat terbilang besar.
panjang tubuh kura-kura galapagos dapat mencapai 1,87 meter dengan berat sekitar 3,7 kg. Kura-kura ini memiliki leher panjang. Kura-kura galapagos merupakan hewan herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Kura-kura galapagos adalah salah satu hewan yang dilindungi. Tentukanlah ide pokok teks laporan di atas. Jadi teman-teman, dalam paragraf tersebut menunjukkan ciri-ciri kura-kura galapagos ya, yaitu menunjukkan panjang tubuhnya itu berapa, berat kura-kuranya itu berapa, kura-kura tersebut termasuk dalam hewan apa. Itu merupakan ciri-ciri dari kura-kura galapagos. Jadi dari teks laporan di atas secara keseluruhan itu membahas tentang ciri-ciri kura-kura galapagos, mulai dari panjangnya, bentuknya, dan leher jenis hewan tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa ide pokok teks laporan di atas itu merupakan ciri-ciri kura-kura galapagos. Nah, selanjutnya cara menentukan ide pokok. Yang pertama yaitu ambil langsung dari kalimat utama. Contoh teksnya yaitu buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan dessert yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Buah yang rasanya masam ini juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara makan daging buahnya yang sudah dijelek atau dibumbui kecap. Tentukanlah ide pokoknya. Nah, dari teks kalimat utamanya kan membahas tentang buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Jadi kita itu bisa mengambil atau melihat berdasarkan teks laporan di atas itu kalimat utama terletak pada kalimat pertama, yaitu buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Maka ide pokok atau inti kalimat dari teks laporan di atas itu adalah buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Jadi membahas tentang manfaatnya dari buah kedondong. Nah, cara yang kedua yaitu mengurangi kata dalam kalimat utama. Kalimat utamanya tadi kan buah kedondong memiliki berbagai manfaat ya anak-anak. Jadi berdasarkan teks laporan di atas, kalimat utama terletak pada kalimat pertama. Berdasarkan kalimat tersebut, kita dapat mengurangi beberapa kata yang ada pada kalimat utama, sehingga ide pokoknya itu adalah kedondong, buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Terus cara yang ketiga yaitu membalik atau menyimpulkan kalimat utama. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat tadi. Buah ini bisa dijadikan bahan dessert yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Buah yang rasanya masam ini juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicoleki atau dibumbui kecap. Nah, berdasarkan teks laporan di atas, kalimat utama itu terletak pada kalimat pertama, yaitu buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Berdasarkan kalimat utama tersebut, kita itu bisa balik atau menyimpulkan kalimat utamanya, sehingga ide pokoknya adalah manfaat buah kedondong. Baik, yang keempat yaitu menyimpulkan isi paragraf. Contoh teksnya, ini adalah hewan berkaki 4. Hewan ini termasuk hewan herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan. Dagingnya menjadi komoditas pokok di Indonesia. Saat Idul Adha, hewan ini dijadikan hewan kurban. Hewan ini adalah sapi. Nah, berdasarkan teks laporan di atas, secara keseluruhan itu membahas tentang sapi dan kalimat utamanya terletak pada akhir. Kalimat utamanya itu terletak pada kalimat akhir, yaitu hewan ini adalah sapi. Berdasarkan kalimat utama tersebut dan isi teksnya, maka kita dapat simpulkan ide pokoknya adalah
Ciri-ciri hewan sapi. Nah, itu tadi adalah muatan materi dari bahasa Indonesia. Sekarang kita akan memasuki materi tentang muatan IPS, yaitu Ilmu Pengetahuan Sosial. Kita akan belajar tentang kehidupan politik di negara ASEAN. Sebelum kalian mempelajari lebih lanjut materi hari ini, marilah kita simak video pembelajaran di bawah ini dengan seksama ya teman-teman. Halo, apa kabar? Kali ini kita kembali belajar muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kehidupan politik negara-negara Asia Tenggara. Setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kehidupan politik. Politik yang dimaksud mencakup bentuk pemerintahan dan sejarah berdirinya negara tersebut. Berikut beberapa negara Asia Tenggara dengan kehidupan politik di negaranya. Indonesia, ibu kota DKI Jakarta, kepala negara dan pemerintahan presiden. Hari kemerdekaan 17 Agustus 1945. Bahasa resmi Indonesia, lalu kebangsaan Indonesia Raya, mata uang rupiah. Malaysia, ibu kota Kuala Lumpur, kepala negara yang di-Pertuan Agong, kepala pemerintahan Perdana Menteri. Hari kemerdekaan 31 Agustus 1957. Bahasa resmi Melayu, lagu kebangsaan negaraku, mata uang ringgit. Singapura, ibu kota Singapura, kepala negara presiden, kepala pemerintahan Perdana Menteri. Hari kemerdekaan 9 Agustus 1965. Bahasa resmi Melayu, Inggris, Mandarin dan Tamil. Lagu kebangsaan Majulah Singapura, mata uang dolar Singapura. Thailand, ibu kota Bangkok, kepala negara, raja, kepala pemerintahan Perdana Menteri. Bahasa resmi Thai. Lagu kebangsaan Indonesia Thai, mata uang baht. Coba sebutkan negara-negara lain di Asia Tenggara, cari informasi tentang kehidupan politik di negara-negara tersebut. Nah, dari video tersebut kita dapat simpulkan ya teman-teman bahwa sebuah negara itu pasti mempunyai tata negara atau bentuk pemerintahan yang berbeda-beda. Ada yang berbentuk presiden, ada yang berbentuk raja, sultan. Selain itu, bahasa warna bendera juga ada yang berbeda-beda juga. Setiap negara itu pasti memiliki berbagai mata pencaharian juga teman-teman. Seperti Indonesia itu sebagian besar penduduknya bercocok tanam. Malaysia biasanya sebagian mata pencahariannya itu berkebun. Terus Singapura itu biasanya pada bagian industri. Nah, nanti tugas kalian mencari mata pencaharian yang ada di negara ASEAN ya. Jangan lupa minggu depan dikumpulkan. Oke, selanjutnya kita belajar flora dan fauna endemik yang ada di negara ASEAN. Jadi, kondisi geografis yang beragam itu juga mempengaruhi keragaman flora dan fauna di Asia Tenggara, teman-teman. Flora adalah berbagai jenis tumbuhan yang tumbuh di suatu wilayah. Fauna adalah berbagai jenis hewan yang hidup di suatu wilayah tertentu. Jadi setiap negara itu pasti memiliki flora dan fauna endemik. Flora fauna endemik itu adalah suatu jenis tumbuhan atau hewan khas di suatu wilayah yang jarang ditemukan pada wilayah lain. Nah, contohnya adalah jenis flora dan fauna endemik di negara-negara Asia Tenggara. Yang pertama itu ada di negara Indonesia. Flora itu ada anggrek hitam, bambu manggong, kayu eboni, sawo kecil, pohon sagu, matoa, bunga bangkai, kayu cendana, kayu kepu. Kalian bisa lihat gambarnya di ini ya teman-teman di PPT. Selanjutnya, fauna yang ada di Indonesia itu ada rusa bawean,
banteng Jawa, rangkong papan, kasuari kerdil, kasuari gelambir tunggal, penyu hijau, badak Sumatera, owa Jawa, kadal coklat Kalimantan, jalak Bali, dan masih banyak lagi. Nah, itu adalah contoh dari gambar fauna yang ada di Indonesia ya teman-teman. Ada badak Jawa, itu bentuknya seperti itu, jalak Bali, cendrawasih, rusa bawean, komodo, selatan. Selanjutnya, flora dan fauna endemik yang ada di negara Malaysia. Bagian floranya itu ada asam karanji, cempaka kuning, dadap, daun ketut, lamtoro, merbau patah tulang, dan lain-lain. Bagian faunanya itu ada banding coklat, bulus, garangan Jawa, harimau Malaya, katak gembong, labi hutan. Nah, itu adalah salah satu contoh gambar flora dan fauna yang ada di negara Malaysia. Nah, selanjutnya flora dan fauna endemik yang ada di negara Singapura. Contohnya ada pohon saga, pohon Kamboja, tembusu, bungensil, faunanya ada bulus, kehung, kepala timah, dan lembah. Itu adalah salah satu contoh flora dan fauna yang ada di negara Singapura. Yang keempat yaitu ada negara Filipina. Di Filipina sendiri ada jeruk kalamansi, johar, yakal, api hitung, ipil, mayapis, banyan, launan, dan banyak sekali. Terus yang fauna ada tarsius, betet kepala Filipina, belekok sawah, elang, ikan, kelabu, tamarau, kuya batok, dan lain-lain. Itu adalah salah satu contoh gambar flora dan fauna yang ada di negara Filipina. Yang kelima yaitu Thailand. Di Thailand sendiri ada pohon raja pruk atau pohon penguli, ada mangrove juga. Terus faunanya ada gajah putih, kucing batu, kukang benggala, tupai, ekor sikat, seladang, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah contoh gambar gajah putih ya teman-teman. Dan pohon floranya, pohon raja pruk. Selanjutnya ada negara Brunei Darussalam. Contoh dari floranya yaitu meranti merah, meranti kuning. Faunanya ada cupang Brunei, pelandu kancil, Rhacopolis nigrobalmatus. Terus yang ketujuh ada Laos, negara Laos. Faunanya ada bambu, liana, rotan. Faunanya ada macan kumbang, gajah, harimau, macan tutul, dan lain-lain. Terus yang kedelapan ada Myanmar. Di Myanmar sendiri floranya ada pohon pinus, tumbuhan paku, tumbuhan madau. Faunanya ada babun, babi hutan, kijang, serau, merah hijau. Terus yang kesembilan ada di negara Vietnam. Flora dan faunanya ada bambu, pinus, mangrove. Faunanya ada babi batang, musang rase, pelandu kecil, macan tutul. Terus yang ke-10 ada negara Kamboja, yaitu floranya ada palma borasus, lamtoro, daun jinten. Terus faunanya ada kukang kerdil, seladang, dole, burung belibis, wao, merak, dan itik liar. Nah, itu tadi adalah materi atau muatan tentang ilmu pengetahuan sosial ya teman-teman, anak-anak. Itu tadi adalah kita sudah belajar tentang bagaimana kehidupan politik di negara ASEAN dan apa saja flora dan fauna endemik yang ada di negara ASEAN. Nah, sekarang kita sudah masuki materi atau muatan PKN, Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu penerapan sila-sila Pancasila terhadap hewan dan tumbuhan. Masih ingatkah kalian
dengan bunyi Pancasila itu? Pasti masih ingat kan? Kalian juga telah mempelajari contoh sikap yang sesuai dengan nilai-nilai sila Pancasila. Sikap tersebut itu tidak hanya dapat kita terapkan pada hubungan antar sesama manusia ya, tapi kita itu juga perlu menerapkan dalam menyayangi hewan atau tumbuhan. Nah, salah satu penerapan sila-sila Pancasila adalah melestarikan hewan langka yang ada di Indonesia. Misalnya komodo, badak bercula 1, cendrawasih, burung jalak, gajah Sumatera, dan lain-lain. Untuk menjaga dan melindungi hewan langka itu merupakan kewajiban seluruh warga negara Indonesia ya teman-teman. Pihak-pihak yang berusaha memburu atau menyakiti hewan-hewan yang dilindungi tersebut akan diberi sanksi tegas oleh negara, akan dipenjarakan teman-teman kalau tidak mematuhi peraturan yang ada di Indonesia. Nah, berikut adalah gambar contoh penerapan sila Pancasila dalam menyayangi hewan. Itu di gambar tersebut ada seorang anak yang memberi makan ayam atau hewan peliharaannya, yaitu ayam. Terus ada bapak-bapak atau bapaknya itu sedang membersihkan kandangnya burung. Terus gambar sampingnya itu ada contoh penerapan sila Pancasila dalam menyayangi hewan. Hewan apa itu? Hewan berbentuk komik ya. Nah, di situ di komik tersebut kita dapat baca ya. Plak. Ya ampun, kasihan anak burung ini pasti terjatuh dari sarangnya. Aku harus mengembalikannya ke sarang burung itu. Nah, jadi anak kecil itu melihat ada sarang burung yang jatuh dari pohon yang tinggi tadi. Terus dia menyelamatkan sarang burung tersebut atau mengembalikannya ke atas pohon tadi agar dapat berkembang biak. Jadi itu adalah salah satu contoh penerapan sila Pancasila dalam menyayangi hewan. Selanjutnya, nah berikut adalah contoh penerapan sila-sila Pancasila dalam melindungi dan menyayangi hewan. Yang pertama, sikap menyayangi hewan peliharaan sebagai bukti rasa syukur kita terhadap anugerah Tuhan. Itu termasuk penerapan dalam sila pertama Pancasila. Nah, dalam penerapan sila kedua Pancasila contohnya yaitu merawat hewan peliharaan yang sakit. Yang ketiga, sila ketiga itu ada bangga terhadap beragam hewan yang ada di Indonesia. Jadi kita itu harus bangga ya teman-teman. Hewan yang ada di negara Indonesia itu sangatlah banyak. Jadi kita harus merawatnya, harus bangga terhadap apa yang telah diberi di negara kita. Terus yang keempat, sila keempat Pancasila penerapannya yaitu berdiskusi untuk membagi tugas merawat hewan peliharaan. Seperti gambar tadi ya teman-teman, ada anak kecil yang sedang memberi makan hewan peliharaannya, ada bapak yang sedang membersihkan kandang burung tadi. Terus yang kelima, sila kelima yaitu membagi tugas merawat hewan dengan adil. Terus penerapan sila-sila Pancasila terhadap tumbuhan. Sila pertama, kita bisa bersyukur kepada Tuhan atas karunia-Nya sehingga kita itu dapat memanfaatkan berbagai Tuhan. Jadi kita harus bersyukur telah diberi banyak sekali tumbuhan. Ada pohon, ada buah-buahan. Kita harus bersyukur ya teman-teman. Terus yang kedua, sila yang kedua yaitu merawat tumbuhan dengan baik. Jangan kita cabut ya teman-teman. Kita harus memberi air, harus menyirami tanaman dan sebagainya.
Terus sila yang ketiga yaitu bangga terhadap hewan yang ada di Indonesia. Sama yang seperti tadi ya teman-teman. Hewan itu bangga terhadap beragam tumbuhan, teman-teman. Salah, maaf. Jadi itu bangga terhadap beragam tumbuhan yang ada di Indonesia. Yang keempat, bangga terhadap berbagai tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Jadi kita itu harus melestarikan Kita itu harus melestarikan tumbuhan langka yang ada di Indonesia, teman-teman, agar tidak punah. Yang ke sila kelima, itu harus bersama-sama menjaga kelestarian tumbuhan di sekitar kita. Kita tidak boleh sembarangan mencabut tumbuhan. Kita itu harus melestarikan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Nah, selanjutnya untuk menambah pemahaman kalian terkait materi penerapan sila Pancasila tadi, silakan cermati video berikut ini ya. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 1, subtema 3, muatan pelajaran PPKN. Penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus menerapkan sikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sikap tersebut tidak hanya dapat kita terapkan pada hubungan antar sesama manusia, tetapi juga perlu kita terapkan dalam menyayangi hewan. Salah satu penerapan sila-sila Pancasila adalah melestarikan hewan langka yang ada di Indonesia. Orangutan merupakan hewan yang dilindungi karena keberadaannya langka. Menjaga dan melindungi hewan langka merupakan kewajiban seluruh warga negara Indonesia. Berikut adalah contoh lain penerapan sila-sila Pancasila dalam menyayangi hewan. Yang pertama, melindungi dan merawat hewan sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini berkaitan dengan sila pertama. Yang kedua, memiliki kebanggaan terhadap hewan-hewan asli Indonesia yang unik dan beragam. Ini merupakan sila ketiga. Yang ketiga, melaksanakan kewajiban dan hak kita dalam menyayangi hewan di sekitar kita. Ini berkaitan dengan sila keempat. Penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga perlu mengamalkan sila-sila Pancasila terkait dengan hewan, misalnya hewan peliharaan. Nah, dalam gambar tersebut ada anak yang sedang memberi hewan peliharaannya, yaitu memberi makan kucingnya. Jadi kita itu harus bisa merawat hewan peliharaan kita ya teman-teman. Oke. Selanjutnya ada kuis pintar. Nantinya kalian harus mengerjakan soal dalam PPT interaktif ini ya teman-teman. Contohnya begini, kita klik start, kemudian kita kerjakan soalnya. Nanti kalau jawaban benar akan muncul benar. Terus kalau ada jawaban salah nanti akan ada gambar yang menunjukkan salah. Contohnya, satu faktor yang menyebabkan punahnya hewan adalah A. Pembuatan suaka marga satwa, B. Perburuan liar, C. Penangkaran hewan, D. Budidaya. Apa teman-teman faktor yang menyebabkan punahnya hewan? Betul, perburuan liar. Jadi kita klik D-nya. Nah, selanjutnya Komodo adalah salah satu hewan khas Indonesia yang berasal dari kepulauan mana teman-teman? Nusa
nanti kalian kerjakan ya teman-teman. Ini pokoknya kalian jika benar akan muncul seperti ini, gambar seperti itu. Kalau salah nanti akan muncul emot gambar salah. Nanti kalian kerjakan di rumah ya. Pokoknya nanti kalian kerjakan saja. Ini adalah Ibu hanya memberi contoh bagaimana cara pengerjaannya. Jika kalian benar menjawabnya akan muncul gambar benar tadi. Kalau salah akan muncul gambar seperti ini, salah. Nah teman-teman, sudah selesai ya pembelajaran hari ini. Jadi tadi kita sudah belajar tentang bagaimana cara melestarikan hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia, bagaimana cara melestarikan hewan dan tumbuhan langka, kemudian bagaimana cara mencari ide pokok tadi, menentukan ide pokok. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana kehidupan politik di negara ASEAN, apa saja flora dan fauna endemik yang ada di negara ASEAN, juga bagaimana kita sudah belajar bagaimana cara menerapkan sila-sila Pancasila terhadap hewan dan tumbuhan. Baik, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing ya. Baik, berdoa mulai. Selesai. Jika dalam pembelajaran tadi Ibu ada salah dalam bertutur kata atau terdapat kesalahan, Ibu mohon maaf ya. Dimaafkan ya teman-teman. Oke. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.